gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah Bu, tetap semangat. Ketemu lagi Semangatnya ya? agak nunduk semangat. Tetap harus semangat Iya, ya, Bu, tetap ya? harus semangat. Mau nggak Iya. mau harus tetap semangat. Iya, Insya Allah. Ya, Insya Allah mudah-mudahan selalu sehat. Itu yang Amin, terpenting. amin. Iya. Baik Bu Dian, kita sudah menginjak ke P3 ya Bu ya, Iya. nggak terasa ya. Iya, Jadi nanti kita alhamdulillah. di P3 ini kita akan mendiskusikan tentang refleksi hasil survei yang 360 derajat kemarin ya Bu ya. Sudah ya? Sudah Iya, iya. disebarkan Iya, ke sudah. kepala Ke siswa, sekolah, kepala sekolah, dan sama rekan rekan. sejawat. Oke, nanti kita akan analisis ya Bu. Iya. Kemudian yang kedua kita akan diskusikan tentang rencana PSEU, pembelajaran sosial emosional. Iya. Dan yang ketiga adalah keterlaksanaan pada pembelajaran. Nanti ini adalah diskusi pendampingan kita kali ini. Iya, iya. Kemudian Ibu kan sudah tadi refleksi umpan balik 360 derajat sudah diberikan kepada kepala sekolah, dan sejawat dan siswa ya Bu ya. Iya. Sudah diinput ke LMS Bu? Belum Ibu. Belum, nanti akan kami input setelah ini. Segera ya? Iya. Baik. Ya. Ibu, nah, Ibu Dian masih ingat nggak? Ya. Silahkan dilihat lagi, kita akan analisis ya Bu, bagaimana hasil survei dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian dari guru, dari teman, dan juga siswa. Di situ coba Ibu Dian analisis apa yang masih perlu diperbaiki dan apa yang sudah baik menurut Ibu Kepala Sekolah dulu ya Bu ya. Iya. Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian juga siswa. Baik. Kalau menurut umpan balik dari Ibu Kepala Sekolah, dari kegiatan saya sehari-hari, kalau dari penilaian Ibu Kepala Sekolah mungkin tidak mencapai poin maksimal ya atau konsisten ya, tapi beliau ternyata sudah sering melihat saya melaksanakannya dengan terbukti. Poinnya Bu ya, poinnya 1, 2, 3 dan 4. Terbukti beliau memberi nilai banyak angka 3-nya, berarti kan sudah sering saya lakukan ya, tapi walaupun Bu Ibu Kepala Sekolah belum melihat konsistennya, tapi ada beberapa yang Bu Kepala Sekolah sudah melihat saya konsisten dalam melaksanakannya, yaitu memimpin dan mengelola program sekolah ya kan ya. Saya sudah konsisten, kemudian apa tadi yang sudah 4 tadi ya, itu sepertinya ya memimpin program sekolah ya yang sudah saya konsisten sering saya laksanakan seperti itu. Kompetensinya dari Ibu Kepala Sekolah yang beliau lihat yang perlu diperbaiki lagi apa itu ya. Kalau melihat nilainya mah alhamdulillah ya semuanya sudah sering saya lakukan. Mungkin yang harus saya kembangkan lagi adalah dari sering jadi konsistennya itu. Jadi dari kegiatan yang sering saya lakukan menjadi ajak, jadinya terlihatnya saya tuh benar-benar melakukan, tidak hanya sering saja. Tiap saya ada perilaku, setiap saya ada kegiatan harus saya laksanakan, jadi konsisten gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti gitu, memang iya. untuk sudah ke pendampingan 3 ini Iya. nilainya sudah 3, Iya. sudah sering dilakukan menurut Ibu Kepala Sekolah. Baik, itu di 4 kompetensi tadi Iya. ya. Baik, Ibu Dian lanjutnya ke Ya. teman Baik, sejawat bagaimana? kalau untuk teman sejawat, saya lihat di sini ada 5 teman saya yang memberikan umpan balik ya Bu ya. Dari kelima-lima teman saya ini, alhamdulillah ini saya mah dinilainya udah konsisten ya kan ya. Hampir semuanya memberikan nilai 4 Bu, ya kan ya. Iya. Karena temennya Bu bisa lihat Bisa melihat secara langsung saya di kelas bagaimana, saya kerjaan setiap hari di lapangan bagaimana ya kan ya. Ibu bisa lihat sendiri hampir semuanya memberikan nilai 4 di setiap kompetensi ya. Mungkin ada beberapa ya, mungkin dari ini pengembangan diri mungkin ya, karena ini yang menilai kan bukan rekan sejawat satu profesi sama-sama guru BK ya, tapi ini dari berbagai macam, dari tata usaha, dari guru IPS, kemudian dari ini guru matematika ya kan ya. Jadi mereka melihat sekilas saat saya di kelas mungkin ya, tapi kalau guru BK-nya tidak masuk sini seperti itu, konsistensinya belum terlihat gitu. Tapi kalau menurut pengalaman ini teman-teman saya dari TU dan guru lainnya, saya sudah konsisten melaksanakan seluruh program yang ada di sini. Yang perlu diperbaiki menurut rekan sejawat apa? Nah, ini saya lihat ada beberapa teman rekan sejawat yang memberikan nilai 2
Jadi ternyata saya itu kurang bekerja sama dengan mereka dalam hal menentukan program. Nah, program yang saya laksanakan memang seringkali tidak melibatkan guru yang lain, tapi saya seringnya melibatkan bersama wakil kepala sekolah, ya kan ya, langsung. Jadinya memang teman-teman sejawat sesama guru memang tidak dilibatkan. Kenapa? Mereka kan kewajiban di kelas dengan, nah saya kan berkewajiban untuk menentukan program yang seluruhnya, gitu, yang klasikal seluruh kelas. Kalau untuk sesama guru BK sendiri, Nah, kalau sesama guru BK, alhamdulillah saya itu mempunyai koordinator BK yang sangat mendukung kegiatan. Mungkin kalau ibu mau wawancara boleh silahkan, tapi alhamdulillah selama ini menurut beliau saya sangat konsisten, karena apa-apa saya bisa diandalkan, katanya seperti itu. Jadinya mungkin kalau ibu nanti mau wawancara dengan koordinator BK kami silahkan ada. itu menurut teman sejawat ya Bu ya. Iya. Lanjut ke Ya, yang siswa, lanjut ke siswa mana ya, ke siswa tadi ya. Ya kalau tadi saya lihat sekilas mah ya, yang tadi saya analisis, siswa itu ada beberapa hal yang belum saya lakukan. Contohnya saya itu saat refleksi memang saya hanya menanyakan yang namanya guru BK ya Bu ya. Kalau ini kan kayaknya pertanyaannya untuk guru mapel. Karena kalau refleksi BK itu tidak sampai ke nilai, tapi pemahaman saja. Contohnya nih, saya mengajarkan mengenai bullying. Nah, saya pemahaman mereka, menurut kamu bullying apa? Jadi nilai mereka tadi ada yang 2 saya lihat. Karena memang itu sepertinya mapel, ada penilaian langsung. Nah, kalau mereka pemahaman saja sampai mana saya mengajar anak paham dan bisa melaksanakan seperti itu. tidak ada nilai. Iya, tidak ada nilai angka ya. untuk angka, Deskripsi ya. Iya, Mungkin baliknya yang perlu iya, ditinjau ulang. iya, ya. ditinjau ulang. Karena tidak sesuai dengan prediksi. Iya. Hanya itu Ibu yang perlu diperbaiki. Iya. Yang lainnya sudah baik. Alhamdulillah sudah baik. Iya. Baik, tadi berarti sudah menjadi kepala sekolah, Iya. sama siswa. Iya. Menurut Ibu sendiri dari 4 kompetensi guru penggerak itu yang perlu diperbaiki yang mana, kemudian yang sudah bagus yang mana? Ya. Kalau saya pribadi sesuai kompetensi guru penggerak, saya itu termasuk orang yang bisa mandiri dan kolaborasi ya. Jadi saya itu senangnya cek gitu. Jadi begitu dikasih tugas saya kerjakan gitu kan ya. Langsung saya kerjakan, nggak nunggu-nunggu lagi gitu. Begitu kemudian kerjaan ini saya kerjakan, ya kan ya. Tapi begitu saya mentok, biasanya saya langsung berkolaborasi dengan yang lain. Jadi saya insya Allah berkompetensi, ternyata di situ saya kompetensinya. Saya juga baru tahu ternyata aku tuh ternyata di sini kompetensinya gitu. Nah kemudian yang perlu saya tingkatkan adalah reflektif ya. Saya itu termasuk orang refleksinya mungkin kurang ya. Karena apa? Karena selama ini kerjaan saya tuh jarang sekali mendapatkan celaan kurang ini, nggak pernah. Jadinya saya benar-benar, bukannya sombong Bu ini ya, jadi saya tuh benar-benar tidak pernah, hampir tidak pernah melaksanakan refleksi yang krusial gitu kan ya. Tapi kalau refleksi yang istilahnya Budian bagus gitu sering, karena begitu kayak kemarin ya acara maulid kita semuanya ngumpul gitu kan ya. Budian udah kemarin sama siapa aja sama ini oh iya bagus seperti itu Baliknya ya. Nah itulah saya jadinya tidak mengetahui kekurangan saya di mana, karena semua rekan sejawat bilang bagus udahan gitu. Makanya karena saya bingung refleksinya di mana nih, saya bilang gitu. Jadi untuk kedepannya itu akhirnya mungkin monoton jadinya Ibu ya, karena saya tidak mendapatkan umpan balik atau refleksi dari rekan sejawat, karena semuanya bilang bagus Umpan balik dapat Bu, tapi yang positif. Jadi tidak mau mengorek kurangnya saya di mana seperti itu. Mungkin mereka kelas saya juga karena kerja keras saya udah. Iya, bagus Bu, itu berarti apresiasi ya. Iya, apresiasi. Kerja keras kita memang Iya. memang berupaya Bu ya. Iya, bagaimana setiap tugas bisa kita laksanakan dengan baik. Iya bagus Bu Dian, tolong dipertahankan Pak ya. Nah, dari penilaian Ibu tadi, apa rencana ke depan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak Ibu? Ya, untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak saya sih pengennya bisa ke
empat-empatnya ya kompetensi ya bisa, tapi yang namanya manusia Bu ya mungkin banyak kurangnya juga, tapi saya ingin sekali bisa berkolaborasi Bu. Saya tuh pengen banget mengembangkan saya kolaborasi dengan seluruh rekan sejawat sehingga rekan-rekan ini bisa punya visi misi yang sama untuk melakukan pendidikan di sekolah gitu. Jadi sama nih programnya. Jadi kita tuh pengen bikin anak tuh nyaman. Apa tadi itu namanya bukan apa namanya yang murid merasa nyaman dan bahagia itu loh Bu. Apa itu namanya tuh yang materi berapa itu. Jadi murid itu merasa sudah nyaman, sudah bahagia di sekolah. Jadinya guru-guru itu juga happy ngajar mereka gitu. Sekolah sebagai taman. Taman bermain mereka. Taman kedua. Iya, betul. Oke, pasti yang direncanakan Ibu itu pasti melibatkan orang lain. Iya. Nggak bisa sendiri. Iya. Kira-kira siapa saja yang dilibatkan? Baik, tentunya teman sejawat. Ya, teman sejawat di sini tidak hanya sesama guru BK saja ya, mungkin teman sejawat di luar guru mapel, antar mapel ya kan ya, kemudian juga wakasek, mungkin bahkan sama kepala sekolah bisa kita ajak untuk berkolaborasi. Baik Ibu, mudah-mudahan rencana Ibu berhasil dengan baik Iya, ya. amin. Alhamdulillah, selalu meningkatkan kompetensi. Iya. Ini baru 3 bulan loh Bu. Iya. Bagus Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di akhir Kegiatan semuanya ya Bu ya, terus amin. Berharapnya seperti itu Bu ya. lanjut ya Bu ya, Ya, kita masuk kepada rencana pembelajaran sosial emosional. Kemudian itu adalah materi 2.2 ya. Iya, Sudah terlampaui ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian apa sih yang dipelajarin di pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran Boleh, kontekan Bu. dikit ya Bu ya. Baik. Pembelajaran mengingat kembali karena sudah banyak tertimpa. Baik. Pembelajaran emosional itu adalah pembelajaran di mana kita dituntut untuk mindfulness ya Bu ya, untuk hadir penuh, pokoknya untuk berkonsentrasi penuh dalam suatu hal sehingga hasilnya maksimal. Dengan kemudian kita mampu menyelami siswa bukan hanya dari sisi akademik tapi emosinya harus kita selami. Jadi kita benar-benar dituntut untuk stop kegiatan yang lain, kita fokus di sini gitu, seperti itu. Guru BK banget ya? Iya, guru BK banget. Ya seperti itu yang kami pelajari. Karena apa di di KSE ini ya kita dituntut untuk mempunyai manajemen diri yang bagus, kesadaran diri yang maksimal, kemudian keputusan yang kita ambil itu harus selalu bertanggung jawab, harus kita maksimalkan dalam kita total di situ gitu loh. Terus kemudian kesadaran dalam berelasi juga harus kita kembangkan, tadi itu kolaborasi dengan teman sejawat. Nah kemudian kesadaran sosial kita juga ditingkatkan dengan memahami peserta didik lebih mendalam lagi. Untuk PSE ini apa yang sudah Ibu rencanakan ketika akan mengembangkannya di dalam? Ya baik, untuk PSE ini untuk penerapannya saya ingin menciptakan suasana kelas itu yang tadi saya bilang well-being ya, anak yang nyaman ya kan, nyaman, kemudian anak yang bahagia ya kan ya. Jadi saya menciptakan bahwa anak itu saling memiliki rasa sayang itu tercipta ya kan ya. Dengan caranya saya yaitu menanamkan bahwa kita ini saudara gitu dalam satu lingkup naungan sekolah gitu kan ya. Jadi saya selalu bilang panggil ke kelas 3 itu kakak kelas 3 juga panggil adiknya tuh adik. Jadi jangan cuman woi seperti itu. Jadi kakak, Alfa, adik Sita, iya seperti itu. Jadi menciptakan suasana yang positif di sekolah. Itu perencanaan baru sosialisasi. Nah seperti itu. Karena kemarin terhenti dengan kegiatan penilaian. Ya. Baik Ibu, menurut Ibu dengan pembelajaran PSE itu harapannya maksudnya anak-anak itu kan nanti Ibu akan dikasihkan pembelajaran PSE. Harapan Ibu apa? Ya, harapan saya kalau umpama pendidikan PSE ini berhasil ya dan melampaui dengan yang saya harapkan, saya inginnya tuh sekolah itu merasa tenang, nyaman, tidak ada kasus-kasus yang istilah berantem antar teman,
kemudian di saat mereka sudah alumni pun mereka juga merasa ini adik-adiknya gitu loh. Jadi keakuan memiliki keluarga di sekolah ini ada seperti itu. Jadi mengurangi juga intensitas kasus ya ruang BK ya. Jadi nggak ada berantem rebutan pacar ya kan ya, kalau udah malu lu aja gitu kan ya. Terus kemudian nggak ada berantem minta minum es, nggak boleh seperti itu. Mengurangi hal-hal seperti itu saja yang simpel-simpel sebenarnya saya tuh gitu. Itu ini ya Bu ya harapannya ya. Iya. Ya, jadi pengelolaan seksual emosional di anak itu sudah langsung dipraktekkan Iya, dan berdampak ke siswa iya, ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, untuk PSE berarti Ibu sudah melaksanakan Iya. dan sudah merencanakan dan sudah melaksanakan Sedikit ya, melaksanakan. sudah melaksanakan. Iya. Nah, kemudian kita lanjut ke diskusi yang ketiga ya Bu ya. Kemarin di pendampingan kedua Ibu sudah mengkomunikasikan tentang visi dan langkah perubahan ya dengan tanggungan Bagja yang kemudian itu kan visi sekolah. Nah, Ibu sendiri sudah menerapkan Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Dian sendiri belum? Ya. Sedikit banyak sih rencana ada ya Bu ya, tapi untuk melaksanakannya yang butuh proses ya, karena untuk Bagja sendiri itu kan merupakan sebuah penggalian mimpi ya. Aku tuh pengen jadi apa gitu kan Bu ya. Jadi saya itu sebenarnya pengen menjadi orang yang disukai banyak orang tentunya Bu ya, yang bisa masuk kemana saja. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan orang lain suka sama kita. Nah, maka dari itu saya mencoba merubah diri saya yang katanya guru BK itu galak, sangar gitu. Saya mencoba banyak senyum ya kan ya, baik dengan teman maupun teman sejawat. Saya ingin mencoba menjadi manusia lebih humble ya kan ya, lebih matang emosinya. Jadi tidak selalu menempatkan masalah itu dalam hati. Udah saat itu selesai. Ya, berarti tahapan Bagja di situ. Berarti udah sampai atur eksekusi ya? Iya, Bagja. iya. Terakhir ya. Penerapan, itu, iya. sudah atur Eksekusi. Setelah Ibu menerapkan tahapan Bagja, hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang kemudian inginkan belum? Iya. Sedikit banyak mah alhamdulillah sudah ya Bu ya, menjadi guru penggerak yang bisa kolaborasi, yang efektif, yang mandiri, yang mampu bekerja sama gitu kan ya. Sedikit banyak sih sudah, karena memang sih pengaruhnya luar biasa dengan kita itu CGP ya Bu ya. Jadi kita hampir di setiap program itu seakan-akan kita dilibatkan ya untuk menerapkan ilmu kita yang kita dapat di program CGP ini. Aksi nyata ya Bu ya, Iya, aksi nyatanya tadi ya di sekolah. Iya. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan tentang Bagja nih, ya, kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki? Ya itu tadi yang masih perlu diperbaiki sih mengenai kepemahaman ke seluruh warga sekolah ya. Jadi kan kadang-kadang memang suatu informasi akan terhenti di suatu saat yang mungkin tidak menyenangkan. Contohnya lagi getol-getolnya kita nonton PSE tiba-tiba meet ya kan ya, jadi harus berhenti gitu kan ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang memang kadang-kadang mempengaruhi program kita yang sudah mau kita laksanakan. Baik, itu berarti ada tantangan ya Bu ya. Iya, mengulang lagi dari awal jadinya. Dari itu. Mudah-mudahan nanti ada planningnya lebih harus disesuaikan juga dengan ini ya Bu ya. Planning dari Bu Dian berarti harus disesuaikan dengan jadwal-jadwal yang ada di sekolah. Program Bu Dian dengan program sekolah mudah-mudahan lebih sinkron lagi ya Pak. Baik Ibu, berarti kita pada akhir proses pendampingan kita biasa untuk refleksi ya. Tapi tadi Bu Dian bilangnya untuk refleksi masih sangat kurang. Kita coba lagi ya Bu Dian, setiap kali ada kegiatan kita coba refleksi. Nah Ibu, setelah kita pendampingan ini, menurut Bu Dian apa sih yang menarik Ibu dari pendampingan kita kali ini? Ya, yang menarik dari pendampingan ini adalah saya diminta untuk mereview ya dari apa yang semua yang sudah saya kerjakan, dan ternyata itu banyak juga yang saya kerjakan ya gitu, gak kerasa gitu loh dengan berjalannya modul. Ternyata oh iya banyak juga yang sudah saya lakukan ya. Nah mungkin kalau mengenai hasilnya mungkin memang belum maksimal ya Bu ya, karena memang terkendala situasi kondisi mungkin kondisional lah ya gitu, seperti itu. Jadi kesempatannya aja yang belum maksimal. Refleksi dari Bu Dian ya, mudah-mudahan yang
Jadi apa yang sudah baik kita terus pertahankan, dijalankan, yang kurang baik kita terus diproses. Iya. Kemudian dari Iya. proses. Oh, proses terus pokoknya. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ibu tetap selalu berbagi praktek baik kepada warga sekolah ya Bu ya, dan hasilnya bisa dirasakan sebanyak mungkin. Iya, insya Allah. Ibu Dian jangan lupa RPP berdiferensi sama sosial emosionalnya ya. Oh, iya. Nanti untuk pendampingan keempat kita akan melakukan supervisi. Oh iya, insya Allah nanti disiapin. Baik Ibu Dian, makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selesai. Kita tinggal